Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang mawaris. Sebelum mulai pembelajaran, kita niatkan thalabul ilmi lillahi ta'ala. Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka atau warisan orang yang meninggal. Harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat. Untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Nah, pada zaman jahiliyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu, atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum balik. Mereka tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyah saat itu masih hidup dalam sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Nah, lantaran sikap gemar berperang, masyarakat Arab jahiliyah amat tergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, lahirlah suatu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Nah, kaum lemah seperti perempuan dan anak-anak tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru mereka itulah yang mendapatkan perlindungan. Nah, Nabi Muhammad membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam itu tidak adil. Nah, dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Yang akan dibahas dalam mawaris yaitu yang pertama pengertian mawaris, yang kedua dasar hukum waris, yang ketiga syarat-syarat mendapatkan warisan, yang keempat sebab-sebab menjadi ahli waris, yang kelima sebab-sebab hilang hak waris. Kemudian yang keenam yang dikeluarkan sebelum harta diwariskan. Itu apa saja. Yang ketujuh hikmah hukum waris Islam. Selanjutnya kita akan membahas yang termasuk ahli waris. Itu siapa saja. Kemudian kita akan membahas hijab dan mahjub. Hijab itu penghalang dan yang terhalang. Kemudian nanti kita akan membahas bagian ahli waris. Jadi si A dapat berapa, si B-nya dapat berapa gitu. Kemudian kita akan mempraktekkan perhitungan waris. Sekarang pengertian ilmu mawaris. Pengertian warisan. Warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Pengertian ilmu mawaris atau ilmu faraid. Jadi nama lain ilmu mawaris adalah ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan,
kemudian bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Jadi, dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris, sekali lagi yang dibahas yaitu siapa saja orang yang berhak, kemudian berapa bagian masing-masing, dan bagaimana cara membaginya. Dasar hukum waris. Pertama, Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 7 disebutkan yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dasar hukum yang kedua yaitu al-hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Mas'ud, katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Jadi nanti orang berselisih karena berebutan harta warisan, dan tidak ada yang mengetahui tentang bagaimana solusinya, karena tidak mengetahui bagaimana cara membagikan harta waris berdasarkan hukum Islam, karena mereka tidak mempelajari ilmu mawaris atau ilmu faraid. Dasar hukum waris yang ketiga yaitu kompilasi hukum Indonesia atau KHI. Hukum kewarisan di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, kemudian harta warisan dan ahli waris. Nah, kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Dalam pembagian waris Islam itu ada yang disebut dengan hijab dan mahjub. Hijab itu penghalang, mahjub itu yang terhalang. Nah, nanti akan kita bahas kemudian. Juga ada sebab-sebab hilang hak waris. Nah, nanti juga akan kita bahas. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Maksudnya orang yang divonis oleh pengadilan meninggal. Seseorang kecelakaan di laut, dia tidak ditemukan mayatnya. Nah, setelah sekian lama tidak ada kabarnya ya, maka kemudian dia punya harta peninggalan, ini gimana nih hartanya? Kemudian ajukan ke pengadilan, akhirnya keluar surat kematian berdasarkan vonis pengadilan. Atau misalnya jatuh dari pesawat, tidak diketemukan mayatnya setelah lama bertahun-tahun, ini bagaimana ini hartanya terbengkalai, kemudian mau dibagikan, tapi orangnya gak jelas apakah sudah mati atau tidak. Akhirnya dengan sidang pengadilan misalnya ya, dengan berproses nanti keluar surat kematian. Ahli waris itu hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi ketika seorang meninggal, si ahli warisnya itu hidup. Jadi apabila si orang yang mewarisinya, si ahli warisnya itu sudah meninggal duluan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan gitu secara hukum. Walaupun dia itu
termasuk dalam susunan ahli waris. Tetapi karena sudah meninggal gitu, jadi sudah meninggal lebih dulu. Sebab-sebab menjadi ahli waris. Yang pertama karena nasab atau karena keturunan. Nah, nanti kita akan bahas siapa saja ahli waris yang berdasarkan keturunan. Kemudian berdasarkan pernikahan. Nah, pernikahan itu menyebabkan adanya adanya hubungan waris mewarisi. Dalam pernikahan ini cuma ada dua yang waris mewarisi, yaitu suami dan istri. Yang ketiga, wala. Wala itu orang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Nah, ini zaman dulu ketika masih ada perbudakan. Jadi misalnya ada seseorang, dia itu asalnya budak, kemudian dimerdekakan oleh orang yang dia itu punya harta lah. Dimerdekakan si budak tersebut, dibeli gitu. Kemudian dijadikan orang yang bebas. Nah, ketika si budak itu sudah bebas, mungkin dia setelah sekian lama dia punya harta, kemudian tidak ada ahli waris yang lain, maka orang yang memerdekakan itu dia punya hak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dimerdekakannya. Sebab-sebab hilang hak waris. Nah, tadi yang udah Ibu sebutkan. Yang pertama adalah beda agama. Jadi, perbedaan agama menyebabkan tidak adanya hak waris mewarisi, walaupun orang tua dengan anaknya. Yang kedua, karena pembunuhan. Seseorang membunuh si pewaris, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan, walaupun sebenarnya dia itu termasuk kepada ahli waris. Jadi hilang hak warisnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang mengetahui bahwa dia itu membunuh si pewaris? Ya, berarti itu urusan dia dengan Allah. Yang pertama, dosa membunuh. Kemudian dosa mengambil harta yang sudah bukan haknya lagi, karena dia sudah hilang hak warisnya karena sebab membunuh si pewaris. Yang ketiga, perbudakan. Berbeda dengan yang tadi, memerdekakan menyebabkan punya hak waris. Nah, ini perbudakan. Seseorang yang statusnya sebagai budak, dia tidak punya hak waris dari kerabatnya atau orang tuanya misalnya ya, karena statusnya sebagai budak. Karena dalam hukum perbudakan, segala yang dimiliki oleh budak itu menjadi hak tuannya. Jadi sama saja ketika si budak ini diberi harta warisan, nanti akan menjadi hak si tuannya. Jadi hilang hak warisnya. Sekarang sudah nggak ada perbudakan. Yang keempat, perzinahan. Nah, perzinahan menyebabkan seorang anak dia tidak punya hak waris dari ayahnya, karena dia tidak punya ikatan secara hukum dengan ayahnya, walaupun secara biologis dia itu anaknya gitu statusnya. Jadi tidak punya hak waris dan juga tidak punya hak perwalian dari ayahnya kalau si anak itu hasil perzinahan. Kemudian yang kelima adalah li'an. Li'an itu dalam perceraian ada yang disebut dengan li'an. Jadi ya, li'an itu seorang suami, dia menuduh istrinya berzina. Nah, dalam hukum Islam, orang yang berzina itu kan dirajam ya. Apalagi yang sudah menikah itu dirajam. Nah, si laki-lakinya ini, suaminya ini tidak bisa menunjukkan 4 orang saksi, karena ketika seseorang dituduh berzina, maka si yang menuduh itu dia harus mengajukan 4 orang saksi ke pengadilan. Nah, dia tidak bisa mengajukan 4 orang saksi, maka sebagai penggantinya adalah dengan bersumpah sebanyak 4 kali. Demi Allah, istri saya telah berzina misalnya ya, sampai 4 kali. Yang kelimanya, laknat Allah bagi saya apabila tuduhan itu dusta.
Apabila si perempuannya tidak menolak, artinya tidak menyangkal tuduhan dari si suaminya tadi yang sudah bersumpah, maka si perempuan tadi berhak untuk dihukum rajam. Tetapi apabila si perempuannya menolak, misalnya, demi Allah saya tidak berzina sampai 4 kali, yang kelimanya, laknat Allah bagi saya apabila tuduhan itu benar. Sudah saling menyumpahi. Terserah siapa yang salah dan siapa yang benar, itu nanti urusannya dengan Allah kan. Dia sudah siap untuk mendapatkan laknat. Atau mungkin juga karena adanya kesalahpahaman gitu ya. Nah, apabila sudah saling menyumpahi seperti itu namanya li'an, maka hubungan pernikahannya itu otomatis putus. Jadi perceraian dengan cara li'an. Walaupun suaminya tidak mengucapkan talak, tapi dengan sumpah tadi, saling menyumpahi tadi, itu sudah terputus ikatan pernikahan. Dan tidak bisa kembali lagi selama-lamanya dengan cara li'an ini. Seandainya si mantan istrinya itu hamil, setelah adanya li'an tadi, maka si anaknya tersebut tidak disebutkan sebagai anak mantan suaminya. Nah, itulah yang dinamakan dengan li'an. Dan juga si anak tersebut tidak punya hak waris dari si mantan suami istrinya gitu. Nggak tahu kan dia apakah anak dia atau bukan. Jadi dia tidak punya hak waris. Kalau si istrinya udah jelas karena kan udah putus ikatan pernikahan. Jadi perceraian menyebabkan hilangnya hak waris gitu. Tetapi kalau hak waris bagi istri maksudnya. Tetapi kalau perceraian biasa, seorang suami istri cerai ya, kalau si anaknya ya tetap saja dia punya hak waris. Cuma istrinya tidak punya hak waris karena sudah tidak ada ikatan lagi, tidak ada ikatan pernikahan. Tetapi kalau anak, tidak ada istilah bekas anak kan, tetap aja dia punya hak sebagai anak, jadi hubungan nasab. Yang harus dikeluarkan sebelum harta waris dibagikan. Yang pertama hutang. Jadi harus kan kalau ketika ada yang meninggal suka siapa barangkali si ahli waris ini punya hutang, silakan datang kepada ahli warisnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ahli waris memang tahu bahwa si yang meninggal ini punya hutang, maka harus dibayar dulu hutangnya. Tidak boleh dibagikan dulu hartanya, tetapi harus dibayar dulu hutang-hutangnya. Selanjutnya, zakat. Nah, apabila si ahli warisnya itu mengetahui bahwa si yang meninggal ini setahun belum mengeluarkan zakat untuk tahun ini, misalnya dari harta-hartanya tersebut, maka keluarkan dulu zakatnya. Kemudian biaya rumah sakit atau pengurusan jenazah apabila belum ada yang menanggung dari ahli warisnya gitu ya. Jadi diambil dari harta yang akan dibagikan. Dan juga wasiat. Dilihat apakah si yang meninggal ini, si pewaris ini dia berwasiat atau tidak. Nah, syarat wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kemudian juga tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris itu kan sudah punya bagiannya masing-masing. Itu hukum dasarnya. Tetapi boleh saja, misalnya ada kejadian seperti ini. Dia punya 3 orang anak. Nah, salah satu anaknya dia hidupnya itu sangat kekurangan gitu. Sementara 2 anak yang lainnya sangat berkecukupan. Kemudian si orang tuanya meminta izin kepada kedua anaknya tersebut yang berkecukupan tadi untuk berwasiat. Apakah mereka itu meridoi atau enggak gitu. Kalau si orang tuanya itu dia berwasiat misalnya ingin memberikan rumah gitu yang mungkin dia punya rumah beberapa di sana sebagai nanti akan diwasiatkan untuk dia gitu. Selain juga akan mendapatkan nanti dari pembagian harta warisan gitu. Nah, itu jadi boleh apabila disetujui oleh ahli waris yang lain.